Selamat pagi Sobat Emas, masih banyak banget yang nanya ke Bang Ole lewat DM ataupun komentar. Bang, mending beli gelang emas ya, atau emas batangan ya buat simpanan ya. Atau Bang, merek emas itu cuma Antam aja ya. Jadi kalian jangan beli dulu ya, jangan asal beli. Banyak orang niatnya investasi emas, tapi malah boncos karena salah pilih jenis emasnya. Hari ini Bang Ole bakal bongkar tuntas bedanya LM atau logam mulia sama perhiasan. Plus kita kenalan sama merek-merek emas yang ada di Indonesia. Yuk simak biar nggak salah langkah. Tapi sebelumnya tidak bosan Bang Ole mau kenalin ini dulu. Ini adalah plastik pelindung emas ya yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan ya dan menjaga emas batangan kalian jadi tetap aman, karena emas batangan kan ada apa ini kulit arinya ya, harapannya biar kulit ari itu nggak kegores, nggak lecet, sehingga nanti harga jualnya tetap tinggi ya, karena ada banyak sekali toko-toko yang bilang kalau kulit arinya rusak itu harganya turun, kan sayang banget. Kalian bisa beli ini paling berapa sih, 10 ribuan, kalian bisa lihat di keranjang ataupun di deskripsi ataupun link komen ya, dapetin diskon khusus baik itu ongkir ataupun potongan harga dengan membeli di tempat kita ya, tempat ini deskripsi, komen atau keranjang itu ya. Oke, lanjut aja ya teman-teman ya. Oke, di Indonesia sendiri teman-teman, merek emas batangan itu atau logam mulia, jadi logam mulia itu maksudnya emas batangan ya, ini nggak cuma Antam teman-teman ya, ada banyak sekali jenis logam mulia di Indonesia ya. Ini ada Lotus Archie ya, Lotus Archie, ada Galeri, mana sih tulisannya? Nah, ada Galeri ya, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian, dan juga ada Antam itu sendiri ya, Antam. Itu sampai emas mini, kalau emas mini Bang Oli nggak punya ya. Semua sama-sama emas murni 24 karat, bedanya cuma di sertifikatnya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang dia ngecap atau melabeli produknya ya. Kalau Antam ya berarti dia ada perusahaannya Antam. Kalau Pegadaian itu namanya Galeri 24 dan juga ada Lotus Archie ya. Itu jadi bedanya cuma di sertifikat, kemasan, dan harga buybacknya atau harga jualnya ya. Setiap perusahaan punya harga jual sendiri-sendiri, tapi biasanya nggak jauh-jauh banget kok, itu nggak sampai selisih 20.000, biasanya tipis-tipis banget ya. Nah sekarang kita bandingin ya, kalau kamu punya logam mulia ya, ini kadarnya pasti 24 karat murni ya, harga jual kembalinya tinggi karena nggak ada potongan biaya pembuatan ya, dan sertifikatnya diakui secara luas. Jadi kalau kamu punya Antam, kamu mau jual di toko manapun atau di gerai Antam atau di butik Antam manapun, itu standarnya internasional. Kayak Bang Oli biasa itu loh. Kalau harga Antam sekarang lagi naik 12.000 menjadi 2.600.000 sekian, ya itu per gramnya itu segitu. Kamu mau beli dimanapun se Indonesia ya harganya segitu, gitu ya. Nah, ruginya apa? Ini nggak bisa dipamerin kondangan nih. Kan nggak pantas, masa kalian kondangan bawa gini, dikalungin gitu kan. Nggak cakep gitu ya. Ini cuma bisa disimpan di brankas atau dompet emas kalian. Nih, kayak gini. Ya. Jadi kalau mau pamer, keluarin aja dompetnya. Terus nih, aku cuma koleksi ini kok, sedikit kok. Gitu. Nah, paling gitu. Itu nggak bisa dipamerin gitu ya. Lagian buat apa pamer ya? Biar kita saja yang tahu. Oke, selanjutnya kita bicara tentang emas perhiasan. Nih contohnya, ini apa, gelang ya. Ya, ini bisa dipakai buat gaya. Jelas, ini mempercantik Anda dan menunjukkan status sosial Anda. Multifungsi lah ya, multifungsi. Jadi kalau gelangnya 1 sama gelangnya 15 itu kan status sosialnya mungkin lebih tinggi yang ini 15. Syukur-syukur kanan kiri gitu kan. Itu bakal mempercantik, membuat Anda semakin gaya dan status sosial Anda mungkin akan lebih tinggi. Nah, ini kerugiannya, sebenarnya bukan kerugian, kekurangannya. Untuk perhiasan itu jarang ada yang 24 karat. Biasanya ini 16, 18 atau 20 karat ya. Terus kalau kamu jual, ini ada potongan biaya pembuatan yang hilang. Jadi emas itu kan tadinya kan masihnya bentuk batangan ya. Bentuk batangan akhirnya dilebur dan dia dibuat. Nah, itu ada biaya pembuatannya. Itu bisa sekitar 10 sampai 20% plus ya. Nah, kalau ada emas permatanya ya, ini kebetulan kalau Bang Oli beli perhiasan nggak pernah
nyuruh istri Bang Uli beli yang ada emas permatanya. Ya udah itu kayak emas aja, yang penting bentuk-bentuk tapi nggak perlu ada permatanya. Ya, karena apa? Kalau ada mata atau permata itu nggak dihitung timbangan emasnya, gitu. Jadi selisih harganya bakal kerasa banget kalau mau dijual lagi, gitu. Ya, untung mana semuanya untung kok, gitu. Karena memang dari dasarnya emas ini nanti juga harganya ikut naik ketika emas dunia juga naik. Nah, lalu bagaimana saran dari Bang Ole? Jadi gini, kalau teman-teman mau tujuannya menabung dana darurat, itu Bang Ole nyaranin pakai ini aja, nabung ya, nabung 5 tahun pakai logam mulia aja ya. Baik itu Antam, UBS atau Galeri 24 ya. Yang penting fisiknya ada dan kadarnya murni. Sepertinya itu jauh lebih bijak. Tapi memang kalau kamu memang tujuannya untuk fashion, beli perhiasan, tapi jangan kaget ya kalau harganya jatuh ya, mungkin jatuh di waktu dekat jatuh, tapi nanti kalau sudah nyimpen 5 tahun, 8 tahun ya tetap untung kok gitu ya. Untung berdasarkan rupiahnya gitu. Tapi gramnya kan tetap. Ya, kalau tujuannya fashion silahkan beli perhiasan, tapi jangan kaget ya kalau mungkin harganya keuntungannya tidak secepat logam mulia ya gitu. Dan atau bisa menggunakan strategi campuran. Jadi punya logam mulia buat simpanan masa depan, buat perhiasan sedikit buat dipakai ya. Tapi porsi terbesarnya kalau Bang Ole sih lebih merekomendasikan LM ya. Kalau mau cari cuan maksimal ya teman-teman semua. Logam mulia itu buat nabung, perhiasan buat mejeng. Merek itu soal selera dan akses toko. Kalau kalian di lingkungan kalian tidak ada butik Antam, adanya butik UBS yang mungkin lebih mudah dicari atau Galeri 24, bisa kalian beli di Pegadaian. Yang penting itu adalah kadarnya jelas. Ya, gimana? Sudah nggak bingung lagi kan? Bedain logam mulia sama perhiasan ya. Kalian tim mana? Silahkan nanti tulis di kolom komentar ya. Kalian tim logam mulia atau tim emas kalungan ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Tetap cerdas, tetap tenang, dan yang paling penting ojo lali emas.